Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Oke, kita akan membahas Land Cruiser lagi. Tapi John, ini adalah mungkin seumur hidup gue nemuin Land Cruiser yang segini perfect itu jarang. Jadi gini, perfect restorasi gue udah pernah dapet yang abu-abu. Sekarang kalau nggak salah ada di market lagi ya dengan harga 885 juta. Nah, ini termasuk perfect karena bawaan lahir. Cat 90% original, joknya original, dan yang ketiga adalah kilometer dari mobil ini bisa dibuktikan di bengkel resmi. Karena begitu pertama kali gue dapat mobil ini, gue kaget dikasih BPKB. Wah, lihat BPKB pun sudah kaget karena BPKB-nya sendiri tangan pertama dari baru. BPKB-nya itu masih berwarna biru karena zaman tahun 90-an itu BPKB mobil itu masih berwarna biru. Nah, udah gitu fakturnya lengkap, ditambah lagi John, service recordnya lengkap. Gini, kalau lengkap di buku servis mungkin masih bisa dimaklumin lah ya. Maksudnya mungkin masih bisa di rubbing atau diapain ya. Cuman kalau ini lengkap dengan bon, wah, gua sampai miss gitu kan. Jadi mobil ini kilometer 147.000, service record di bengkel resmi Toyota. Sudah gitu John, yang lebih menarik lagi dari mobil ini adalah interiornya yang masih original. Kita tahu memang nyari Land Cruiser VXR tahun 98 dengan jok original sangat sulit karena memang bahan interior warna berbahan kulit itu paling susah untuk dirawat karena termakan dengan usia. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini mulai dari paling belakang dulu nih, John. Oke, nih. Tuh, joknya masih bagus ya. Cuman memang ada retak-retak usia, tapi ini bagus banget nih. Di bagian sininya tuh masih bagus banget. Kita lihat, wah, perfect deh. Karena memang jahitan pabrik sama jahitan asli itu beda. Nih, ini sampai masih ada jamurnya, John, saking nggak pernah dipakai mobilnya. Nah, tapi yang lebih seru lagi dari mobil ini adalah modifikasinya yang boleh dibilang kita ngitung deh ya, kita sambil gua bahas spek-speknya kita mulai berhitung. Gardan floating itu kita habis 30 juta kalau mau sama pasang ya. Gardan floating ini biasanya ada di mobil Land Cruiser VX Limited atau di barn door. Nah, gardan floating ini dicangkok di mobil ini agar ketika kita mau melakukan kegiatan off-road atau seperti kegiatan-kegiatan yang manuvernya lebih berat, gardan floating ini sangat membantu manuver dari si badak ini, John. Nah, ini kita lihat dari belakang ini kelihatan gardannya udah floating. Nah, oke. Terus yang kedua, di knalpotnya ini udah diganti dengan full system 3 inch dari manifold sampai ke belakang full system nih, kita dengar suaranya ya, John. Oke. Jarang-jarang nih John dapat Land Cruiser yang udah dimodif. Nah, yang paling penting adalah mobil ini mesinnya belum pernah turun mesin. Jadi boleh dikatakan mesinnya ini jeroannya masih original pabrik. Walaupun memang ada beberapa piranti yang kita ganti untuk menaikkan performance dari mobil ini. Salah satu yang paling kentara dan harganya paling mahal lagi, John, ini menggunakan turbo G. G turbo itu berasal dari Australia dan ini memang terbukti paling tangguh dan paling tidak ada lag untuk mobil Land Cruiser VXR. Nah, kita lihat tuh G turbonya. Nah, tidak berhenti sampai di G turbo saja. Setelah menggunakan G turbo, mobil ini dilengkapi dengan varian intercooler tambahan di sini. Mereknya apa, John? PDI. Nah, ini kurang lebih 27 juta untuk intercooler saja. Turbonya sekitar 40 jutaan. Jadi kita udah hitung 3 item yang terpasang di mobil ini sudah menyentuh 100 juta lebih. Nah, yang ketiga ini nggak terlalu mahal. Ini PWR ATF cooler ini untuk mendinginkan transmisi matic-nya sehingga kalau kita mau jalan agak jauh dia lebih smooth. Nah, yang ketiga adalah berarti udah 1, 2, 3, 4. Oh, ini kelima, sorry ya John. Kelima, ini PWR radiator. Ini kalau kita beli itu sekitar 1.200 sampai 1.300 US dollar. Jadi mungkin kurang lebih di sini roughly 15 sampai 16 juta, John. Belum terpasang ya. Ongkos pasang mungkin sejutaan lebih. Nah, kita lihat di bagian sininya nih, baut-bautnya masih segel semuanya nih itu, John. Jadi mobil ini masih seger banget mesinnya. Ini gua kasih lu orang denger deh mesinnya.
Ini kalau kita lihat dari sini, PWR-nya kelihatan jelas tuh. Dari sebelah sini ada logo PWR dari radiatornya. Nih, mesinnya tuh stabil, dia kita pegang ini tuh nggak getar sama sekali. Gurih, John. Gurih. Oke, di bagian mesin udah gue jelasin semua. Jadi ini mungkin semua yang terpasang ini boleh dibilang ini udah top of the levelnya untuk modifikasi VXR ya. Jadi untuk mobil ini barang-barang yang dipakai bukan barang kaleng-kaleng, kalian tahu sendiri ya. Ini bisa kalian cek semuanya di internet harganya berapa. Lalu untuk eksteriornya nggak terlalu banyak yang diganti, cuman biar kelihatan lebih mudah aja. Sennya menggunakan sen USDM yang ada kuningnya di sini. Ini kurang lebih sekitar 4 jutaan sekarang harganya. Barangnya juga udah mulai susah, John. Terus kita lihat di bagian sini. Ini biar kelihatannya kayak VX Limited, kacanya dibikin one piece. Sebenarnya bukan kayak VX Limited sih. Karena kacanya model yang nyambung gini, biasanya di bagian sininya udah banyak jamur atau udah banyak korosi. Jadi diganti yang model one piece biar lebih kelihatan ganteng. Nah, tuh, ininya ya masih pada bagus tuh. Mantep. Terus ininya juga karpetnya ini bersih, bukan gara-gara baru di salon, memang bersih dari bawaannya, John. Terus kita lihat jok-joknya tuh, wah, kalau beli Land Cruiser VX80 itu, yang paling terutama kita lihat adalah interior mesin. Kalau body sih pasti rata-rata udah mandi. Cuman kebetulan yang ini masih 95% original, hanya sekitar 5% yang udah di repaint, tapi repaintnya nggak terlalu kelihatan. Nah, di bagian ini stikernya juga masih bawaan pabrik nih, makanya udah termakan usia ya di sebelah sini ya. Kita lihat. Terus bannya juga brand new BFG. Ini kurang lebih 20 juta, 4 biji, 285, 75, 16. Nah, udah deh, lo hitung deh. Lama-lama kebeli mobil, John, 200 juta ya. Terus yang lebih gokil lagi, John, shock breakernya. Biasanya orang Indonesia itu sangat suka menggunakan shock breaker OME, atau enggak biasanya OME yang BP51, yang high-end-nya. Tapi kali ini tidak untuk mobil ini. Kita pakai shock 50 juta nih, pakai Radflow suspension. Kita lihat di sini, tuh. Dia ada reservoir tube-nya lagi, dan ini bisa disetel dari sebelah sini untuk soft dan hardnya. Nah, ini ada pernya juga di lift kit 2,5 inci pakai raw suspension. Jadi dengan adanya suspensi ini, tinggi mobil ini naik sekitar 2,5 inci. Jadi ini sangat membantu kita kalau misalkan kita lagi berkecepatan tinggi di tol, mobil ini tidak terlalu ngebuang, nanti akan berasa di situ. Lalu di bagian bawah situ shock steer-nya juga sudah diganti dengan tough dog. Nah, ini sih nggak terlalu mahal, yang mahal memang di bagian situnya tuh, Om. Ini sih nggak terlalu mahal, ini shock steer-nya. Jadi biar shock steer-nya itu lebih enak. Jadi modifikasi yang ada di mobil ini tuh sebenarnya proper dan kelihatannya gini. Dari luar tampilannya standar, cuman mungkin kayaknya velg akan gua ganti pakai Bradley V kali ya, ganteng ya. Itu Bradley V itu pasti ganteng banget karena ini udah tanggung, udah dimodifikasi. Harus kita coba off-road kayaknya nih ya. Nanti kalau mobil ini belum laku minggu depan, minggu ini kan gue cukup lumayan sibuk lagi ngurusin mining rig. Minggu depan kalau ada waktu, gue akan ajak mobil ini ke kebun teh, kita jalan-jalan naik mobil ini, John. Jadi memang udah impian banget gue dapat mobil yang udah di lift kit, karena kalau belum di lift kit gue takut bawahnya kan mentok. Nanti kita ajak dia balik ke habitatnya, kita ajak off-road tipis-tipis, John. Oke, terus kita lihat lagi. Di bagian interior tadi belum semuanya, baru lihat ke bagian tengah, Om. Nih. Ininya nih, masih lengkap stikernya. Terus joknya juga masih bagus. Sayang aja nih karena orang Indonesia tuh kalau keluar tuh males keluar langsung. Jadi ininya udah ada sedikit umur. Tapi ini jok gue biarin begini aja karena joknya masih orisinil. Dan 10 dari 10 Land Cruiser rata-rata setirnya sudah di retrim. Tapi ini belum. Berarti ini ke 11 dari 10 ya. Jadi ini belum di retrim dan usia setirnya ini sangat cocok sekali dengan kilometernya yang sekarang menyentuh 148.000. Jadi well, ini nggak akan gue biarin gue retrim dan apa-apa, jadi biarin aja begini. Lalu karpetnya juga masih bawaan dari mobilnya Toyota tuh. Oke, yuk jalan yuk. Kita cobain yuk.
Oke, tuh autonya aja masih jalan, John. Begitu masuk mobil ini nih, gue langsung teringat dulu opa gue punya Land Cruiser yang sama, warna yang sama, hanya dia transmisinya manual. Baunya tuh masih ketara nih, bau Land Cruiser VXR banget nih. Jadi boleh dikatakan baunya itu bikin rindu, John. Nah, ini tilted tapi nggak bisa teleskopi kayak maju mundur, cuma bisa turun naik nih. Terus di bagian audionya juga udah diremajakan menggunakan Kenwood DDX, terus udah ditambahin subwoofer 1, speaker, jadi cukup lah buat perjalanan jauh, enak ya kan. Nih antenanya masih bisa turun naik. Oke, ini subtanknya juga masih bisa dipakai. Ini subtank, nih penunjuk subtank di sini. Ini buat altimeter ketinggian. Oke, nah yang gua kaget lagi, John, tuh masih lengkap ininya, John, tuh. Ini biasanya udah pada hilang nih, John. Jangankan hilang, biasanya ini tempatnya udah pada sobek. Ini masih bagus. Jadi boleh dibilang ini salah satu kondisi Land Cruiser Hero House yang paling perfect yang pernah gue dapet untuk kondisi original. Kalau restorasi ada yang lebih perfect dari ini. Lihat tuh mesinnya, dari ini kita buka kaca ya, nggak kedengeran loh. Biasanya mesinnya masih kedengeran. Wih, shock mahal emang beda, Om ya. Matic-nya juga aman, nggak jeduk. Padahal kita tahu sendiri mobil ini tuh paling rentan dengan Matic-nya, apalagi kalau udah berumur dan Matic-nya juga jarang dirawat. Rata-rata udah pada duk gitu. Ini masih oke tuh. Kita tarik dikit udah enak. Suara G-Turbo tuh beda, gitu. Makanya cita-cita gue kalau punya 2 GD Fortuner tuh harus menggunakan G-Turbo suatu hari nanti. SKS-nya bakalan gue tukar ke G-Turbo. Nah, seperti biasa kita tahu Land Cruiser 80 itu memiliki ciri khas tersendiri dalam waktu nyetirnya. Ini kayak dia ada kayak nyetir kapal tuh, kayak ada kosong gitu tuh. Enak banget, John, larinya, John. Sama yang limited kemarin sih jauh, Om. Emang duit nggak bisa bohong sih. Lu udah modif segini banyak, kalau larinya masih nggak enak, balikin aja barangnya ke pabrik, Om. Nih. Oke, jadi boleh dikatakan Land Cruiser 80 ini selain udah mulai susah untuk mendapatkan barangnya, kita juga tahu nyari barang yang seger juga udah mulai susah. Jadi cenderung harga ya barang-barang mobil yang masih tergolong orisinil ataupun restorasi yang kondisinya sangat perfect, harganya udah menyentuh hampir di atas, hampir mendekati 1 miliar. Kayak yang hitam kemarin lakunya udah nempel 1 miliar. Nah, jadi boleh dikatakan ini adalah suatu investasi yang selain kalian masih bisa pakai mobilnya, ini juga masih bisa menjadi bahan investasi. Yang ketiga, mobilnya bisa kalian nikmati secara visual di rumah, John. Oke, jadi gitu aja, sekian dari vlog kali ini. Semoga vlog kali ini sangat enjoy ya. Ntar ya ditunggu ya, semoga masih berjodoh untuk menggunakan mobil ini off-road. Jadi nanti kita akan ajak off-road, kita ajak yang punya Land Cruiser Limited kemarin juga, biar rame ntar. Oke? Terima kasih Johnny my friend, bye-bye.